Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan tentang penjelasan manajemen keuangan 2, di mana saya akan menjelaskan mengenai biaya penggunaan modal atau cost of capital yang disusun oleh saya sendiri, Realing Haning Karatri SEMM. Ya, langsung saja masuk ke yang pertama, apa sih itu cost of capital? Simpelnya cost of capital itu adalah biaya modal. Jadi di sini merupakan biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana. Jadi, teman-teman di sini misalkan punya perusahaan, ingin banyak dana, nah teman-teman juga harus berkorban. Berkorbannya itu di sini mengeluarkan biaya real, baik yang berasal dari utang, bisa juga saham preference, saham biasa, atau laba ditahan. Ini semua dilakukan untuk mendanai suatu investasi atau operasional dari perusahaan, seperti itu. Nah, tujuan dari adanya biaya modal ini yaitu untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Jadi intinya biaya modal ini untuk mendanai operasional perusahaan atau investasi perusahaan seperti itu. Biaya modal ini sifatnya eksplisit ya teman-teman, atau bisa disamakan dengan sifat discount rate yang dapat menjadikan nilai sekarang atau present value dari dana neto yang diterima perusahaan dari suatu sumber dana sama dengan nilai sekarang dari semua dana yang harus dibayarkan karena penggunaan dana tersebut beserta pelunasannya. Jadi intinya cost of capital, teman-teman sudah pada tahu, cost of capital itu adalah biaya modal di mana perusahaan harus mengeluarkan biaya real yang nantinya untuk memperoleh dana sebagai operasional perusahaan ataupun investasi perusahaan. Dan sifatnya eksplisit atau seperti discount rate, seperti itu. Lanjut, ini biaya penggunaan secara individual itu dilihat dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, lalu dari saham preferen, dari laba yang ditahan, dan dari emisi saham biasa baru. Jadi, kalau untuk pengbiaya modal itu ada biaya penggunaan secara individual sama biaya penggunaan secara keseluruhan ya, teman-teman. Dan yang pertama saya akan membahas tentang biaya penggunaan secara individual terlebih dahulu, di mana biaya penggunaan secara individual itu ada 5. Kalau dari utang jangka pendek berarti contohnya seperti dari utang perniagaan, utang dagang gitu ya, utang dagang, terus utang wesel, terus kredit jangka pendek dari bank, di mana kemarin saya sudah menjelaskan kredit jangka pendek dari bank itu berarti sifatnya itu kurang dari 1 tahun gitu ya. Nah, terus ada dari utang jangka panjang. Di sini bersumber dari obligasi yang dihitung dengan perhitungan tingkat pendapatan investasi. Jadi simpelnya kalau utang jangka panjang itu kayak obligasi. Uh, ini bersifat panjang, berarti lebih dari 10 tahun. Lalu ada dari saham preferen, berarti bersifat campuran antara utang dan saham biasa. Di sini campuran ya, bisa dari utang dari bank dan juga bisa dari saham biasa. Lalu ada dari laba yang ditahan, kalau yang secara individual ini berarti bersumber dari keuntungan dan dikembalikan kepada pemiliknya dan digunakan untuk investasi lainnya. Jadi perusahaan mendapatkan biaya, modalnya itu nanti dikembalikan kepada pemiliknya atau CEO-nya atau owner-nya. Nah, nanti digunakan lagi untuk investasi lainnya. Lalu yang terakhir, kalau untuk biaya penggunaan secara individual itu ada dari emisi saham biasa baru. Ini lebih tinggi daripada biaya penggunaan dana yang berasal dari laba yang ditahan, karena emisi saham baru dibebani biaya emisi. Jadi intinya dia berbeda dengan penggunaan laba yang ditahan karena dia ada biaya emisi. Jadi perbedaannya untuk yang emisi saham biasa baru ini ada biaya emisinya. Seperti itu, teman-teman. Lanjut ya, untuk dari utang jangka pendek nih ya, teman-teman. Dari utang jangka pendek yang tadi saya bilang, utang perniagaan, utang wesel, atau kredit jangka pendek dari bank. Nah, ini biaya utang perniagaan, teman-teman bisa cari COD, kita persingkat, cash discount dikali 100% dibagi dengan average payable, atau juga bisa COD after tax sama dengan COD before tax, 1 min T. Jadi nanti kalau sudah ada teksnya, kita pakai
yang ini, tapi kalau kita belum ada teksnya berarti dikerjakan dua-duanya, ini juga dan COD after tax seperti itu. Lalu ada utang wesel, teman-teman bisa dari COD sama interest payment dibagi dengan nominal wesel dikurangi interest payment dikali 100%. Terus ada COD after tax, COD before tax, satu min tax gitu ya. Nah, teman-teman di sini ada contoh, misal cash diskon yang hilang selama setahun sebesar 5.000, utang perniagaan rata-rata sebesar 50.000. Tingkat pajak sama dengan 40%, maka biaya kredit perniagaan eksplisit sebelum pajak adalah, nah, kita masukkan ke sini, COD-nya, cash diskonnya tadi 5.000, dibagi dengan 50.000 itu average payable, rata-ratanya dikali 100%, hasilnya 10%. Lalu COD after tax, biaya utang setelah pajak, berarti COD before tax yaitu 10% dikali dengan 1 min tingkat pajak. Tingkat pajaknya 0,4 yaitu 40%. Hasilnya teman-teman dicari yaitu 6%. Lanjut untuk yang utang wesel, teman-teman bisa lihat di sini utang wesel dengan nilai nominal 100.000 bunganya 15% per tahun dan umur 1 tahun. Tingkat pajak 40%, uang yang diterima oleh penerima kredit adalah 100.000 ini, interest payment, lalu dikurangin 15% dikali 100%. Ini dikurangin dari ini ya, dikurangin nominal interest, nominal wesel dikurangi interest payment, berarti 15% dikali 100.000, seperti itu, sama dengan 85.000. Ini langsung, ini kan harusnya dibagi ya teman-teman, nanti dinaikkan ke atas aja, berarti seperti ini, 100.000 dikurangi 15% dikali 100.000, hasilnya 85.000. Maka tingkat bunga sebenarnya sebelum pajak adalah 15.000 dibagi 85.000 ya teman-teman dikali 100%. Hasilnya 17,65. Tingkat bunga setelah pajak berarti 17,65 ini ya before tax. Lalu 1 dikurangi 0,4. 1 ini dikurangi taxnya yaitu 40%, 0,4. Hasilnya tingkat bunga setelah pajaknya 10,59. Jadi ini utang wesel, ini dengan biaya utang perniagaan. Lanjut untuk kredit jangka pendek dari bank, itu juga bisa menggunakan COD, interest payment, plus premi asuransi. Ini ada asuransinya ya, teman-teman bedanya. Kalau yang tadi itu wesel sama perniagaan, ini premi asuransi, dikali 100% dibagi nilai nominal hutang, dikurangi IP, ditambah PA, lalu COD after tax, berarti di sini sama aja. Berarti saya kasih contoh kredit jangka pendek dari bank itu 1 juta, lalu ada bunga 2% per bulan selama 8 bulan. Jaminan harus diasuransikan selama kredit, besar premi 50.000. Nah ini IP dan PA itu besar premi 50.000, pajaknya 50%, jumlah uang yang dibayar oleh bank pada penerima kredit yaitu 1 juta. Berarti kita hitung bunga selama 8 bulan ini ya, teman-teman, ditambah premi asuransi. Karena interest payment ditambah premi asuransi, berarti 100 juta dikurangin 160.000 ditambah 50.000. Seperti itu. Hasilnya 790.000. 160.000 berarti ini ya 2% dari 8 bulan berarti yaitu 160.000. Terus beban yang ditanggung oleh penerima kredit berarti 160.000 ditambah 50.000, hasilnya 210. Biaya kredit sebelum pajak ini berarti 210 dibagi 790, dari sini dibagi 790 dikali 100%, hasilnya 26,58. Lalu biaya kredit sebelum pajak per bulan dari hasil ini dibagi dengan 8, yaitu 8 bulan, sama dengan 3,23. Lalu sesudah pajak dimasukkan saja ke sini, berarti 3,323, 1 min taxnya 50%, berarti 0,5, yaitu 1,6615% per bulan. Kalau ini kredit yang jangka pendek dari bank. Nah, tadi teman-teman sudah paham tentang kredit jangka pendek. Nah, maksudnya dari utang jangka pendek, sekarang lanjut ke dari utang jangka panjang, di mana tadi saya sudah bahas, kalau utang jangka panjang, simpelnya itu obligasi. Nah, di sini ada 3 cara teman-teman untuk menghitung biaya modal terkait dengan utang jangka panjang. Ada shortcut formula atau sama dengan yield to maturity,
Lalu ada approximate method, dia dengan tahapnya yaitu ada accurate method dan dengan tabel PV. Nah, contohnya di sini ada perusahaan mengeluarkan obligasi dengan harga nominal per lembar, yaitu 10.000, umur 10 tahun, penjualan obligasi neto yang diterima yaitu 9.700, bunga obligasi yang 4% per tahun, pajaknya 40% per tahun. Nah, caranya gimana? Kita ada rumusnya ini ya, teman-teman. Di mana C bunga tahunan, F itu harga nominal obligasi, P itu harga pasar, N itu umur obligasi, ya kita masukkan aja. 4% dikali 10.000 per lembarnya itu ditambah dengan 10.000 dikurangi 9.700 dengan obligasi yang diterima itu dibagi dengan 10 karena kita minta 10 tahun. Lalu dibagi lagi dengan 10.000 ditambah 9.700 P plus F lalu dibagi 2. Berarti 430 dibagi 9,850 hasilnya 4,3655%. Lalu after tax cost of debt-nya berarti tadi ya dimasukkan rumusnya sebelumnya itu 4,3655 lalu dikali dengan 1 min tax-nya. Tax-nya yaitu 40%. Hasilnya 2,619. Ini pakai cara satu yaitu shortcut formula. Simple tinggal dimasukkan. Lalu kalau cara yang kedua dengan approximate method, berarti pertama tahapnya dana rata-rata yang tersedia selama 10 tahun kita lihat dulu yaitu 9.700 ditambah 10.000 ya dibagi dengan 2 hasilnya 9.850 lalu biaya rata-rata tahunan berarti biaya ekstra ditambah bunga yaitu 300 dibagi dengan 10 ditambah 4% dikali 10.000 ya. Lalu 30 ditambah 400 hasilnya 430. Nah, ini biaya ekstranya kita cari dari 300 dibagi dengan 10 ya. Lalu biaya sebelum pajak berarti 430 tadi dibagi dengan 9850 dikali 100%. Hasilnya yaitu 4,36. Nah, biaya sesudah pajak berarti 4,36 dikali 1,0 dikurangi 0,4 dari 4% SITEK. Berarti hasilnya 2,62%. Nah, cara yang ketiga, berarti tadi dengan tabel PV ya, teman-teman. Ada tingkat bunga 4%, biaya tahunan selama 10 tahun tadi 400 dikali 8,11. Ini teman-teman bisa lihat 3244 pembayaran pinjaman pokok pada akhir tahun ke-10 dan 10.000 dikali 0,676. Ya, teman-teman. Ini agak ribet ya, teman-teman tingkat karena kita pakai tingkat bunga 4%, tingkat bunga 6%, seperti itu ya. Dimisalkan 4% dan dimisalkan dengan 6%. Kalau 4% dari sini, lalu dimisalkan dengan 6%, seperti itu. Ini ya, teman-teman. Lalu ada selisih bunga. Nah, hasilnya ini biaya obligasinya yaitu 4,4%, kalau sudah pajak 2,64%. Nah, lanjut teman-teman, tadi udah dari utang jangka panjang, kita lanjut ke dari saham preferen. Dari saham preferen, teman-teman simpelnya pakai rumus biaya saham preferen atau KP sama dengan DP dibagi PN. DP itu dividen per lembar saham preferen, lalu PN itu harga neto dari penjualan selembar saham preferen baru. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat nih, suatu perusahaan mengeluarkan saham preferen baru dengan nilai nominal 10.000. Berarti ini PN-nya. Lalu per lembar dengan dividen sebesar 600 dividennya. Berarti DP-nya hasil penjualan neto yang diterima dari saham preferen yaitu 9.000. PN-nya 9.000. Mohon maaf ini maksudnya mengeluarkan preferen baru itu totalnya 10.000 ya. Terus dikali ini berarti masukkan aja DP tadi 600 ya teman-teman karena per lembar dividennya 600 lalu 9.000 itu harga neto penjualan selembar preferen baru ya diterima penjualan netonya 9.000 berarti 6,667. Ya saham preference sebesar 6,67 ini sudah atas dasar sudah pajak sehingga tidak perlu diadakan penyesuaian pajak. Kayak gitu. Nah, terus lanjut ke kita move ke dari laba yang ditahan. Di sini langsung saja tadi dari laba yang ditahan teman-teman sudah tahu berarti penggunaannya dari keuntungan gitu ya, terus lalu ditahan, terus tidak digunakan untuk operasional lainnya dulu, belum tahu tujuannya apa. Nah ini berarti ini dari laba yang ditahan. Misalkan suatu perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 400 per lembar saham dan dibayarkan sebagai dividen sebesar 200,
Hasil neto penjualan saham sebesar 4.000 per lembarnya, keuntungan dividen dan harga saham punya tingkat pertumbuhan sebesar 5% setahunnya, dan tingkat pertumbuhan ini diharapkan akan berlangsung terus. Tingkat pendapatan investasi yang diharapkan dalam perusahaan itu sebesar berapa? Nah, teman-teman bisa masukkan rumusnya. Dividen dibagi harga jual ditambah tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Berarti 200 dibagi dengan 4.000. 4.000 itu penjualan netonya ditambah 5%, karena tingkat pertumbuhannya berarti sama dengan 5% ditambah 5% yaitu 10%. Maka cost of retained earning atau maka laba yang ditahannya yaitu sebesar maksudnya maka tingkat pendapatan investasi yang diharapkan kan cost of retained earning berarti pendapatan yang didapatkan dari investasi itu sebesar 10%. Nah, lanjut ke yang terakhir dari individual, dari sumber yang individual itu dari emisi saham biasa baru, di mana rumusnya teman-teman bisa lihat yaitu rate of return saham biasa dibagi dengan 1 min persentase biaya emisi dari harga jual atau ini sebelum dikurangi biaya emisi. Contohnya ya, teman-teman biar simpelnya, suatu perusahaan akan mengadakan emisi saham biasa baru dengan harga jual per lembar 4.000, biaya emisi per lembarnya yaitu 400, hasil penjualan neto yang diterima 3.600 per lembar. Tingkat pendapatan dari investasi yang diharapkan yaitu 10%. Berarti dimasukkan rumusnya, biaya emisi barunya 400, biaya emisi kita hitung dulu 400 ya, tadi karena biaya emisi per lembar dibagi dengan 4.000 itu harga jual dikali 100% yaitu 10%. Biaya saham barunya rate of return saham biasa. Ini biaya emisi saham biasa dulu ya. Lalu setelah itu kita masuk ke biaya saham baru 10% rate of return saham biasa dibagi dengan 1 min persentase dari 10%. 10% itu kan berarti 0,1. Jadi 10% dibagi 0,9 hasilnya 11,1%. Jadi kita harus menghitung saham biasanya dulu baru ke saham baru seperti itu. Nah, tadi sudah kita bahas tentang biaya modal dari individual, lalu sekarang kita move ke biaya modal keseluruhan atau overall cost of capital. Nah, di sini biaya modal keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Jadi dia bisa menghitung seluruhnya. Lalu biaya modal yang diperhitungkan merupakan biaya modal dari seluruh jenis modal yang digunakan. Jadi bisa dari saham, bisa dari kredit, utang gitu ya. Lalu karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda, maka menetapkan biaya modal perusahaan secara keseluruhan dihitung dengan WACC atau Weighted Average Cost of Capital atau biaya modal rata-rata tertimbang. Dalam perhitungan biaya modal rata-rata, komponen utang jangka pendek tidak dimasukkan. Jadi yang dihitung itu untuk yang jangka panjang. Karena perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang digunakan terutama untuk pengambilan keputusan mengenai investasi jangka panjang. Jadi yang digunakan mengenai investasi jangka panjang saja ya, karena berarti dia bersifat jangka panjang lebih dari 10 tahun gitu ya. Pada umumnya, utang jangka panjang dan modal sendiri merupakan unsur untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang, karena biaya modal keseluruhan butuh biaya modal rata-rata tertimbang, dan biaya modal rata-rata tertimbang itu membutuhkan utang jangka panjang dan modal sendiri, seperti itu. Nah, untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang, kita juga harus melakukan beberapa langkah, mengidentifikasi sumber-sumber dananya, lalu menghitung biaya modal individual ya, biaya modal untuk setiap sumber dana, menghitung proporsi dari masing-masing sumber dana, lalu menghitung rata-rata tertimbang dengan menggunakan proporsi dana sebagai pembobot, seperti itu. Nah, ini contohnya teman-teman di sini bisa lihat. Berarti di sini suatu perusahaan mempunyai struktur modal sebagai berikut. Ada utang jangka panjang 600 juta, 30%, lalu saham preferennya 100 juta itu 5%, modal sendiri 1,365%. Jumlahnya kita jumlahkan itu 2 juta, 2.000 juta 2M ya, lalu kita jumlahkan ini persentasenya itu 100%. Nah, terus ada juga biaya penggunaan dana dari masing-masing sumber dana tersebut, utangnya 6%, biaya sebelum pajak, lalu ada saham preferennya 7%, modal sendiri 10%, ada tingkat pajak persenan 50%. Langkah pertama, biaya utang disesuaikan dengan tingkat pajak. Maka biaya utang sudah pajak ini 6%, dari sini utangnya dikali 1 dikurangi dengan 0,5, yaitu tingkat pajak yang 50% berarti 0,5 hasilnya 3%. Seperti itu.
Nah, ini ada dua, kita menghitung dari sini, kita bisa menghitung untuk menggunakan jumlah modal rupiah untuk penetapan WACC-nya. Terus kalau yang dari sini untuk melihat proporsi modal untuk penerapan WACC-nya atau besarannya. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan 600, saham reference 100, modal sendiri hasilnya ini, lalu biaya masing-masingnya ini. Nah, jumlah biaya komponen berarti 600 kali 3% ya, teman-teman hasil 18, 100 kali 77, 1300 kali 10, 130. Nah, ini dijumlahkan hasilnya itu 155. Nah, terus WACC-nya, rumusnya 155 berarti jumlah dari biaya komponen dibagi dengan 2000 dari jumlah modal dikali dengan 100% yaitu 7,75%. Harusnya dari sini untuk penetapan dan penerapan itu harus sama. Jadi kita masukkan dari utang 30% ini, saham preferen 5% dan modal seri 65 ya teman-teman. Dia masing-masing ini 3%, 7% dan 10% dari sini. Ini ya 3% yang sudah pajak. Lalu ini dikalikan 30 kali 3 0,090, 5 kali 7 35, 0,035, 65 kali 10 yaitu 0,0650. Hasilnya kita jumlahkan 0,0775. Nah, ini WACC dari penetapan sebesar 7,75% dan untuk penerapannya juga sama yaitu 7,75%. Jadi teman-teman harus sama ya antara penetapan dan penerapan. Seperti itu. Jika ada tambahan modal yang digunakan, tapi bila tambahan dana yang dilakukan dalam pertimbangan modal yang sama dan biaya komponennya juga tetap sama, maka biaya modal dari tambahan modal tersebut akan tetap sama dengan biaya modal rata-rata sebelum ada tambahan dana. Itu ya, teman-teman. Kita masuk lagi ke contoh. Ada hutang niaga 250, hutang jangka panjang 600, berarti ini 6% dikali taksnya 50%. Tadi terus ada hutang wesel, ada saham preferen, ada hutang lancarnya, terus saham biasanya. Nah, jika tahun 2006 laba neto setelah pajak 600 juta, dibayarkan sebagai dividen 200 juta dan ditahan 400 juta, maka untuk mempertahankan WACC sebesar tadi 7,75 itu perimbangan modalnya harus sama. Berarti RE-nya 400 juta sebagai modal sendiri sama dengan 65%. Sehingga total tambahan dana yaitu 400 ini ya, dibagi dengan 65%. Berarti hasilnya 615,387 dengan rincian di segini. Modal sendiri tadi 65%, 400 juta. Lalu saham preferennya tadi 5% ya, teman-teman di sini. Terus hutang jangka panjangnya tadi 30%. Berarti sini ya 30%, berarti dari sini 30% dari ini berarti 184.616. Nah, terus berarti dari sudah tadi rincian diambil dari 615 ini, kita perhitungan biaya modal, utangnya tadi 30, modal saham preferen 5 dan modal sendiri yaitu 65%. Biaya masing-masing tadi ya teman-teman sudah tahu 3, 7 dan 10 dari sini. Nah, berarti di sini dikalikan lagi hasilnya harus sama yaitu WACC-nya 7,75%. Lalu di sini kita ada tambahan modal. Tambahan modalnya yaitu 184.616 ini. Lalu 30.767 lalu modal sendiri ada tambahan 400 juta, jumlah 615.385. COC-nya di sini diketahuin 3710 dari sini ya, teman-teman. 3710. Nah, terus hasilnya yaitu 5,538 dari sini kali sini, terus ini kali ini 2 ini dikali ini yaitu 40 juta. Nah, ini dijumlahkan semua yaitu 47,69228. Berarti 47,6928 ini dibagi dengan 600 ini, total tambahan dana hasilnya 7,75%. Jadi perhitungan biaya modalnya seperti ini ya. Dari sini sama sini ini harus sama ketika ada tambahan modal seperti itu. Oke, ada note juga, namun jika dibutuhkan tambahan dana yang begitu besar sehingga harus mengadakan emisi saham baru yang akan mengakibatkan kenaikan, maka marginal cost of capital-nya karena biaya saham biasa lebih besar daripada biaya keuntungan yang ditahan. Jadi misalkan di sini ada tambahan modal 100 juta, ya tadi, maka modal sendirinya ini hutang jangka panjang 30 juta itu 30%,
Saham preferen tadi 5 juta 5% dan modal sendiri 65 dari sini ya. Dari sini. Nah, bila emisi saham biasa baru 10%, maka NCS-nya 10% dibagi dengan 1 min 10%, hasilnya 11,1. 10% dari sini 100 juta kan 10%-nya. Nah, berarti WACC-nya ini 35 dan 65 hasilnya 100. Terus ini 3%, 7%, ini 11,1 di sini karena modal sendirinya berubah. Yang tadinya dirubah darinya 65 itu 66% menjadi 100 juta berarti 11,1 dijumlahkan 8,4657 berarti 8,457 dibagi dengan 100 juta ini dikali dengan 100% hasilnya 8,465. Nah ini ya, ini ketika ada tambahan modal 100 juta, ketika ada marginal cost of capital seperti itu. Nah teman-teman bisa lihat untuk di gambar WACC-nya ini tadi ya 8,465 itu dari sini. Ini ada 7,75, di mana WACC-nya itu 7,75, lalu ada tambahan modal sebesar 8,465, seperti itu. Ini ya, tambahan modalnya 615 tadi sebelumnya. Ini, teman-teman, yang ini kita gambar di sini. Nah, itu, gitu. Nah, apabila kebutuhan dana kurang dari sama dengan 615, ini ya, berarti sini kurang dari 615, maka WACC-nya segini, 7,75. Tapi ketika lebih dari 615,385, WACC-nya berubah menjadi 8,465, sehingga MCC naik, yaitu breakpoint, naik ya. Breakpoint sama dengan jumlah laba ditahan, berarti 100 juta dibagi 65%. Hasilnya 153 breakpoint-nya. Karena diambil dari tadi yang terakhir ini, 100 juta tambahan modalnya dibagi 60%. 65% dari sini. Nah, jadi hasilnya 153,8467. Saat dana yang baru diperoleh 153,8461 juta, perusahaan telah menggunakan 65% dari 153,844615. Jadi hasilnya 9999 dikurangi 100 juta laba ditahan. Berarti hasilnya dari 65% yang 153 yaitu 99,999. Dikurangin adanya 100 juta ini tambahan modal. Laba ditahan, selebihnya perusahaan harus menerbitkan saham biasa baru. Nah, ini kalau untuk menghitung biaya keseluruhan. Nah, lalu ada biaya penggunaan dana yang berasal dari depresiasi ya, teman-teman. Dana yang berasal dari depresiasi itu dapat ditanamkan kembali untuk menghasilkan rate of return. Maka perusahaan harus menentukan apakah dana tersebut akan ditanamkan dalam perusahaan atau dibagikan kepada pemberi dana. Jadi kalau yang dari hasil depresiasi ini bisa ditanamkan lagi sebagai modal atau juga bisa diberikan ke pemberi dana atau ke CEO-nya atau ke owner-nya kayak gitu. Besarnya biaya penggunaan dana yang berasal dari depresiasi adalah saham besarnya dengan biaya modal rata-rata sebelum menggunakan dana yang berasal dari emisi saham baru. Jadi ini berbeda dengan saham emisi. Jadi dia besarannya itu sama dengan biaya modal rata-rata. Biaya modal rata-rata tadi ya, yang kita bahas sebelumnya. Nah, di sini tapi nggak pakai emisi saham baru. Lalu perusahaan akan menggunakan dana yang berasal dari depresiasi itu hanya kalau penggunaan dana tersebut akan menghasilkan rate of return lebih besar dari biaya modal rata-ratanya. Jadi bakal dipakai lagi buat investasi ketika dananya itu menghasilkan pengembalian atau keuntungannya itu lebih besar dari biaya modal rata-rata. Nah, yang terakhir ini ada fungsi cost of capital dalam penggunaan berbagai metode pemilihan investasi. Nah, berarti ini COC berdasarkan pemilihan investasi pada diskon cash flow, yaitu pakai NPV, PI, dan IRR ya, teman-teman. Pada NPV atau PI, di sini cost of capital-nya berfungsi sebagai diskon rate untuk menghitung present value dari proceed dan pengeluaran investasi. Jadi apabila present value proceed-nya itu atas diskon rate sebesar cost of capital lebih besar dari present value outlays, berarti sehingga nanti NPV-nya itu berubah jadi positif. Maka usulnya investasi diterima. Ini sebenarnya mirip kayak penganggaran ya, nanti penganggaran teman-teman bisa belajar. Lalu ada apabila salah satu komponen biaya berubah-ubah,
atau komponen modal berubah, maka cost of capital-nya berubah, sehingga perhitungan NPV atau PI-nya berubah. Jadi, simpelnya kalau pakai NPV dan PI, ketika nilai PV-nya itu lebih besar dari PV outlier, PV profit lebih besar dari PV outlier, berarti NPV-nya hasilnya harusnya positif dan diinvestasi diterima. Tapi kalau misalkan komponen yang berubah-ubah, maka NPV dan PI-nya juga akan berubah-ubah seperti itu. Nah, kalau pada IRR, cost of capital berfungsi sebagai middle rate atau cut off rate atau tingkat pembatas dalam evaluasi terhadap usul-usul investasi. Jadi apabila return of rate-nya ini usul investasi lebih besar dari cost of capital, maka usul investasi diterima. Jadi intinya rate of return-nya harus lebih besar dari cost of capital agar investasinya itu bisa diterima. Tapi kalau lebih kecil, berarti investasi tidak diterima atau kita nggak bisa menggunakan dana tersebut. Oke, contohnya ada 4 alternatif usul investasi, ada A, B, C, D. 10 juta estimasi return of rate-nya 25%, 5 juta estimasi rate of return-nya 13%, 5 juta 8%, dan 5 juta return of return-nya yaitu 5%. Bila cost of capital 10%, maka usul yang diterima adalah yang memiliki return of rate-nya lebih dari 10%. Berarti yang bisa diterima yaitu ketika yaitu yang A dan yang B, karena estimasi rate of return-nya 25% dan 13%, seperti itu. Gambar cost of capital dalam berbagai pilihan investasi, ini teman-teman bisa lihat, ini ada cost of capital, ini ada invest, di sini ya, berarti kita akan terima yang A sama yang B, berarti di sini. Cost of capital yang akan diambil investasinya yaitu A dan B, karena C sama D itu return of return-nya di bawah 10%, seperti itu. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Nanti bisa kita bahas di diskusi di jam mata kuliah. Bisa juga kita bahas di WhatsApp group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.